Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenankanlah, namaku Wina, umurku 38 tahun. Aku bekerja di perusahaan swasta di Surabaya. Aku menikah dengan seorang pria bernama Hakim yang seumuran denganku. Mas Hakim adalah seorang marketing di salah satu perusahaan di Surabaya. Dan kami dikaruniai 3 orang anak dari pernikahan kami. Kami berdua memang memiliki kesibukan kerja yang lumayan menyita waktu. Sampai-sampai anakku pun harus kutitipkan pada neneknya. Hampir 10 tahun kami menikah, kehidupanku dengan suami berjalan baik-baik saja. Seluruh kebutuhanku dan anak-anakku dapat tercukupi sampai saat ini. Sedikit gambaran tentangku. Rambutku panjang, tinggi badan 160 dan berat badanku 68 kg. Kata orang sih aku termasuk chubby dengan umurku yang sekarang. Mungkin aku tidak secantik dulu. Aktivitasku selama ini hanyalah sebagai pekerja kantoran yang notabene setiap hari kerja dengan map yang selalu tertumpuk banyak di hadapanku. Berawal dari kejenuhan aktivitas yang kulakukan. Sore itu hari Sabtu pukul 16.00, handphoneku berdering. Ternyata suamiku Mas Hakim yang menelponku. Halo Mah, kamu di mana? Aku di kantor, Pak. Lagi siap-siap mau pulang, jawabku. Oh ya udah, Papa jemput Mama ya. Iya Pak, aku tunggu di kantor ya. 15 menit aku menunggu. Akhirnya suamiku tiba dengan mobilnya. Selama di perjalanan pulang, kami bersenda gurau tentang penatnya pekerjaan. Diiringi canda dan tawa, akhirnya suamiku Mas Hakim menyampaikan sesuatu. Bahwa temannya yang bernama Rudi dari kota Bandung akan berkunjung ke rumah kami. Mah, kalau Rudi sementara tinggal di rumah kita bagaimana? Loh Pak, emang Mas Rudi akan lama tinggal di rumah kita? Iya Mah, kemungkinan Rudi akan tinggal bersama kita selama 1 bulan. Karena harus menangani pekerjaannya di Surabaya. Papa sih sudah menawarkan Rudi daripada harus menginap di hotel, kan mahal. Kasihan dia. Ya mama sih terserah papa. Mama sih oke-oke aja. Ya udah, papa akan kabarin Rudi untuk tinggal sementara selama pekerjaannya di Surabaya belum selesai. Setelah tiba di rumah, aku dan Mas Hakim langsung mandi dan istirahat. Keesokan harinya, kebenaran saat itu adalah hari Minggu. Kami menghabiskan waktu untuk bersantai bersama. Tiba-tiba pintu rumah kami ada yang mengetuk. Lalu Mas Hakim berjalan ke arah pintu dan membuka pintu itu. Ternyata yang mengetuk pintu adalah Mas Rudi, teman lamanya Mas Hakim yang ditunggu-tunggu. Mah, ini loh yang namanya Rudi. Halo, aku Rudi. Mas Rudi menjulurkan tangan kanannya sebagai tanda perkenalan. Aku pun menyambut tangan Mas Rudi untuk berjabat tangan. Halo, Wina Mas, jawabku setelah Mas Rudi memperkenalkan diri kepadaku. Akhirnya aku dan Mas Hakim mengajak Mas Rudi untuk bersantai ria dan bersenda gurau bersama kami. Mas Rudi adalah teman suamiku saat bertugas di kota Bandung. Mas Rudi sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Ia lebih tua dari Mas Hakim, wajah tampan meskipun lebih tua umurnya dari suamiku. Hari demi hari kulewati bersama penatnya aktivitas dan tak terasa sudah 2 minggu Mas Rudi tinggal bersama kami.
Sudah tidak ada rasa canggung dalam dirinya. Ia sudah menganggap aku dan Mas Hakim adalah keluarganya. Karena aktivitas komunikasiku lebih sering dengan Mas Rudi, maka lambat laun perhatianku mulai tertuju kepadanya. Menurutku Mas Rudi pribadi yang humoris, mudah bergaul dan bisa berinteraksi dengan siapapun. Suatu malam setelah pulang beraktivitas seperti biasa, selesai makan malam bersama, kita lanjutkan ngobrol santai bertiga sambil nonton TV di ruang tengah. Aku terbiasa memakai baju daster agar lebih nyaman dan adem saat pergi tidur. Memang pada malam itu daster yang kupakai sedikit pendek dan tipis, sehingga terlihat sedikit lekuk tubuhku saat kita asik bersenda gurau. Aku lihat mata Mas Rudi saat itu tertuju kepadaku, karena posisi Mas Rudi memang berhadapan di depanku, sementara Mas Hakim tepat di sampingku menghadap Mas Rudi. Namun baru beberapa jam kami mengobrol, Mas Hakim pamit untuk pergi beristirahat di kamar. Rudi, saya tidur dulu ya, kamu ngobrol aja dulu dengan Wina. Dengan mata yang lelah dan ngantuk, Mas Hakim beranjak pergi ke kamar untuk tidur. Mas Hakim memang punya kebiasaan kalau sudah tidur susah untuk dibangunkan. Walaupun dengan kondisi suara yang ramai dan berisik. "Ya Hakim," jawab Mas Rudi. Lalu Mas Rudi bertanya kepadaku, "Wina, kalau sudah ngantuk silahkan istirahat dulu," tanya Mas Rudi kepadaku sambil tersenyum. "Aku belum ngantuk Mas Rudi," jawabku. Akhirnya aku dan Mas Rudi melanjutkan obrolan-obrolan santai. Sebenarnya momen inilah yang kuharapkan dan kuimpikan, di mana aku bisa ngobrol berdua dengan Mas Rudi dan melihat ketampanannya. Beberapa menit kita ngobrol berdua dengan suasana canda dan tawa. Tak sadar dasterku tersingkap ke atas karena posisiku dudukku yang berubah-ubah. Mata Mas Rudi tertuju pada kedua kakiku. Mas Rudi tampak tidak konsentrasi saat ngobrol denganku. Matanya tetap tertuju pada dasterku yang tersingkap. Ia mulai diam, matanya mulai tajam menatapku penuh keinginan. Mas Rudi mencoba memberanikan diri untuk mendekatiku, tepat di samping kananku. Aku tertunduk malu, tak berani menatap matanya. Lalu perlahan ia menarik tangan kananku dan mengusap halus tanganku. Kini tangannya pun mulai menyentuh daguku. Ia menarik wajahku agar aku dapat melihat wajahnya, sambil berkata, "Wina, maafkan aku kalau mulai menyayangimu." Aku terdiam, tak dapat berkata apa-apa. Hati kecilku pun mengatakan hal yang sama. Namun mulutku tak bisa berkata-kata lagi. Kini wajahnya mulai didekatkan ke wajahku. Aku berusaha menolak. "Jangan Mas Rudi." Jari telunjukku menempel di bibirnya agar tidak mendekati wajahku lagi. Namun tangannya meraih pundaku dan semakin mendekat. Lalu tangannya semakin bergerak memegang semuanya. Lama-lama aku terbawa arus dahsyat itu dan membalas permainannya. Sambil kulihat pintu kamarku sudah tertutup rapat. Kemungkinan Mas Hakim juga sudah tertidur lelap. Aman, pikirku. Dan malam itu terjadilah rasa yang hebat yang belum pernah kurasakan dengan Mas Rudi. "Makasih Win." "Ya Mas Rudi." Aku bersih-bersih dulu terus istirahat. Lanjut tidur sama Mas Hakim. Sepertinya malam ini aku bisa tidur lebih nyenyak di kamarku. Selesai bersih-bersih, aku masuk ke kamarku. Kulihat Mas Hakim juga masih terlelap tidurnya. Keesokan harinya, saat ku terbangun, kulihat Mas Hakim suamiku sudah tidak ada.
berada di sampingku dan sudah berangkat kerja lebih dulu. Aku pun segera bangun dan mandi dan berkemas untuk bekerja juga. Sampai di kantor, aku teringat kejadian semalam dengan Mas Rudi. Aku pun tersenyum-senyum sendiri di meja kerjaku. Baru kali ini aku mendapatkan sesuatu yang belum pernah aku dapatkan dari Mas Hakim. Tapi aku merasa bersalah sudah mengkhianati Mas Hakim. Selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.